nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Pada saat ini, untuk beberapa saat ini kita tidak bisa melakukan ibadah seperti biasa di gereja. Kita melakukan segala sesuatunya di rumah. Kita melakukan ibadah di rumah, kita bekerja dari rumah, dan kita melakukan semuanya dari rumah. Untuk kita mengikuti anjuran pemerintah saat ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia. Oleh karena itu, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, walaupun kita semua yang melakukan dari rumah, segala sesuatu dari rumah, mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita tetap menaikkan syukur kepada Tuhan dari rumah, dengan tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan, dan untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap melakukan semuanya, kita tetap berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita juga merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita dari rumah. Dan puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat ini kita akan mulai ibadah perjamuan kudus pada saat ini, dan kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan saat ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian bersama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita ingin dan percaya kepada Tuhan bahwa kalau kita ada dari saat ini, kita semua karena kasih Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan angkat bersama-sama satu pujian yang berkata, Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih.
Ketika bangsa dan seluruh dunia menghadapi satu pencobaan yang luar biasa pada saat ini, biar kami semakin dekat kepada Tuhan, biar kami semakin mengerti akan kasih-Mu Tuhan, kami semakin sadar akan kuasa-Mu Bapa, kami semakin sadar akan betapa dahsyat kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan saat-saat yang indah kami boleh berkumpul dengan keluarga kami. Kami selalu dekat dengan keluarga kami. Inilah sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kami, untuk kami menjadi berkat bagi keluarga kami, untuk kami lebih dekat lagi, untuk kami mengadakan satu pergumulan dalam satu keluarga kami, untuk kami tetap datang kepada Tuhan, untuk kami tetap setia kepada Tuhan, untuk kami tetap menaikkan syukur kepada Tuhan, kami tetap menyembah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan semakin memberkati kami, semakin memberkati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala syukur, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan ke dalam hadirat Tuhan pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, Engkau melihat keberadaan kami, Engkau mengetahui keberadaan kami pada saat ini Tuhan, dan Engkau melihat hati kami Tuhan, di mana hati kami tetap setia pada Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun saat ini kami mau katakan bahwa Tuhan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau luar biasa baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau seperti pujian yang kami naikkan tadi dari depan Tuhan, kami ada sebab oleh karena anugerah-Mu. Dan kami saat ini ada sebagaimana kami ada saat ini, itu adalah oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami khususnya Tuhan pada saat ini. Dan biarlah Tuhan kami yang berhimpun di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, dan bila mana Tuhan di lain waktu pada saat-saat sebelumnya Tuhan kami jarang mengadakan satu persekutuan yang seperti sekarang ini Tuhan, namun pada saat ini Tuhan kami mau menikmati, kami mau merasakan berkumpul bersama dengan keluarga kami tetap memuji Tuhan bersama dengan keluarga kami datang bersimpuh di bawah kaki Tuhan bersama dengan keluarga kami pada saat ini.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan waktu yang indah buat kami, untuk kami tetap melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, dan kami mau mulai ibadah kami ini dengan lebih lagi Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja, berkarya lewat kami pribadi yang kami melayani pada saat ini Tuhan. Dan Tuhan juga cepat berkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah Tuhan lawatan-Mu Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Lawatan Tuhan, urapan Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas keluarga kami pribadi lepas pribadi. Iya, puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk menaikkan syukur, menaikkan pujian kepada Tuhan. Iya, kita akan menaikkan satu pujian dengan sukacita. Tuhanlah kekuatanku, Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan gunung batuku, dan Engkaulah Tuhan kota bentengku. Haleluya, Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Dialah gunung batuku, Dia adalah kekuatanku. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita pada saat ini untuk kita masuk lebih dalam lagi, untuk yang mau mendengarkan firman Tuhan
dan juga untuk menerima perjamuan kita pada saat ini. Dan biarlah Tuhan, pada saat ini hati kami mau tertuju kepada-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan lebih sungguh kepada-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan segala keberadaan kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami mau tetap beribadah kepada Tuhan. Hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Mata kami tetap tertuju kepada-Mu. Dan hati kami, setiap hela nafas kami tetap menyembah Tuhan. Setiap langkah hidup kami tetap memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami tidak akan pernah takut menghadapi apa yang ada di dunia ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah sumber berkat kami, Allah sumber pertolongan kami. Engkau adalah sumber kehidupan dan sumber keselamatan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akan katakan bersama satu pujian. Tak usah kau takut, sebab Engkau selalu menjaga aku dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan Allah El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bertanda beriman, El Shaddai. Mari kembali kita akan katakan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Tak usah kami takut Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Haleluya. Tak usah ku takut. Benar Tuhan, kami tidak perlu takut karena Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau menjaga kami Tuhan dalam kondisi dan situasi apapun saat ini. Haleluya. Tuhan ajarkan kami tidak perlu untuk kami bimbang Tuhan, karena Engkau senantiasa Tuhan yang menjaga kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Bahkan hati kami saat ini tidak perlu untuk kami cemas Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus Engkau yang selalu menghiburkan kami. Haleluya Yesus. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Oh El Shaddai,
El Shaddai, Kau Allah besar, Kau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak takut menghadapi keadaan ini ya Tuhan, karena Engkau tetap beserta dengan kami sekalian ya Tuhan. Kami umat-umat-Mu pada saat ini yang ada di rumah Tuhan, kami mau lebih sungguh lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu saja yang menguatkan hidup kami ya Bapa. Karena firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami, untuk kami lebih lagi mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan pimpin pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar karya Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ini Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita bisa beribadah menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah kehidupan iman kita, kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui pengenalan kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita akan dengar. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tema firman Tuhan pada saat ini saya beri tema yaitu mengatasi ketakutan di dalam Tuhan. Ya, mengatasi ketakutan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, semua orang pasti mengingini hidupnya bahagia, tenang, dan jauh dari perasaan takut. Namun sebagai manusia, rasa takut sering timbul sebagai suatu reaksi atas keadaan yang sungguh-sungguh terjadi, dan juga mungkin kepada suatu keadaan yang belum tentu terjadi, yang hanya dibayangkan dan dibayangkan, yang membuat diri kita menjadi takut. Takut itu bisa muncul secara hebat, bahkan mendadak, dan bisa juga mengganggu secara terus-menerus di dalam kehidupan ini. Mengapa rasa takut selalu berputar-putar dalam hati dan pikiran kita? Karena kita kurang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Pada dasarnya ketakutan dalam diri manusia adalah tindakan pendakwaan yang dilakukan iblis di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita menjadi ragu untuk melangkah, serta diri kita menghukum diri kita sendiri dan hidup di dalam posisi yang terpojok dan sangat tidak menyenangkan. Bapak Ibu, kalau kondisi kita hidup dalam posisi yang terpojok, itu sangat tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, firman Tuhan menghendaki bagaimana supaya kita tidak takut. Karena Allah tidak menghendaki anak-anaknya untuk hidup di dalam ketakutan. Ada hal-hal yang penting yang menjadikan manusia itu menjadi takut. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Ayub pasal yang ke-17. Ayub pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hal-hal yang sering membuat kita takut itu kegagalan masa lalu. Ya, di sini Ayub mengalami kegagalan di dalam masa lalunya. Apa kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Ayub saat itu? Ayub saat itu semua hartanya ludes, habis dalam sekejap. Semua anak-anak yang menjadi kebanggaan, yang menjadi tumpuan hidup untuk masa depannya, semuanya mati. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, begitu juga dalam diri Ayub, dia mengalami sakit yang amat luar biasa. Di seluruh wujud tulitnya ada borok, dan itu sangat menyakitkan. Dan juga yang sangat menyakitkan tidak kalah pentingnya, istrinya yang menjadi tiang penopang dalam hidupnya berkata kepada Ayub,
Ayub, kutukilah Tuhan Allahmu, tinggalkanlah dia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kegagalan inilah sehingga Ayub berkata di dalam Ayub pasal 17 ayat 11 dikatakan, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Bapak Ibu, sehingga Ayub saat itu menjadi patah semangat, tawar hati, sehingga dirinya dihantui oleh rasa ketakutan. Dalam kehidupan ini sebagai manusia, kita harus hadapi kehidupan ini tentunya dengan pimpinan yang daripada Tuhan saja. Banyak orang saat ini takut gagal dan takut gagal karena apa? Karena pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan, masa lalu yang buruk. Bisa saya ibaratkan, ada seekor kerbau yang selalu diikat kakinya di batang pohon besar sampai bertahun-tahun. Ketika tali yang mengikat kakinya itu dilepaskan, tali kerbau dilepaskan dari pohon besar itu, ternyata kerbau tersebut masih berkeliling, berputar-putar di sekitar pohon besar itu. Mengapa hal itu terjadi? Karena dia tidak menyadari bahwa dirinya sudah dilepaskan dari tali tersebut. Dirinya masih terikat pada masa lalunya. Pengalaman masa lalu yang buruk itu sulit sekali untuk membuat kita melangkah maju, atau dengan kata lain, move on. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seharusnya kita jadikan masa lalu sebagai pelajaran yang berharga bagi kita semua, untuk kita bisa tetap melangkah di dalam hari ini bersama dengan Kristus. Jadikan masa lalu sebagai spion bagi hidup kita, ya. Jadi jangan lihat masa lalu terlalu lama. Kalau kita melihat masa lalu terlalu lama, kita akan terpuruk, ya. Masa lalu yang buruk atau masa lalu yang manis juga bisa. Wah, dulu saya enak, saya punya mobil banyak, semua serba enak, semua serba terjamin, uang ada, mau kemana-mana bisa. Tetapi sekarang saya mau melakukan sesuatu yang kecil pun rasanya sulit sekali. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah kegagalan masa lalu kita menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua di hari ini, untuk kita tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang Tuhan karyakan bagi kita semua. Oleh sebab itu, di dalam Ayub pasal 21 ayat yang ke-6, Ayub 21 ayat yang ke-6, kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di mana saat itu Ayub memikirkan kehidupannya sehingga dia menjadi takut dan tubuhnya sampai gemetar. Kenapa Bapak Ibu hal terjadi? Bahwa kebujuran orang fasik kelihatannya tahan lama, ya. Orang fasik kelihatannya diberkati Tuhan, tetapi kok orang benar hidupnya pas-pasan atau mungkin susah. Di dalam hal inilah, ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua anak-anak Tuhan, untuk kita bisa belajar dari kehidupan Ayub. Dia adalah orang benar, dia adalah orang saleh, tetapi Tuhan uji imannya, pengharapannya, ketekunannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah kita tetap berkarya bagi Tuhan saja. Hal-hal yang membuat kita takut selain kegagalan masa lalu, yaitu tantangan masa sekarang, ya. Tantangan masa sekarang yaitu persoalan, tantangan dan tekanan yang saat ini terjadi itu begitu dahsyat, ya. Apalagi peristiwa wabah COVID yang mendunia sudah menyebar di Indonesia. Seluruh provinsi yang ada di Indonesia, 34 provinsi, semua sudah terkena dengan wabah virus COVID-19 ini. Hal inilah
bisa mencekam kehidupan setiap orang. Rasa takut menghinggapi setiap orang. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, banyak karyawan-karyawan saat ini gajinya dipotong, tidak full, setengah, bahkan kurang dari setengah. Ya, bahkan juga banyak yang dirumahkan, tidak mendapat gaji lagi. Itu sangat menakutkan bagi dirinya dan bagi keluarganya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hal ini kita harus belajar mengatur diri kita dengan sebaik-sebaiknya mengenai kehidupan saat-saat ini. Dengan cara kita mengatur diri, bagaimana kita mempergunakan uang kita mengelola uang kita, apa yang ada di dalam diri kita kelola, semuanya itu hanya untuk kepentingan Tuhan. Namun percayalah bahwa Tuhan sudah siapkan berkat di depan kita semua. Amin Bapak Ibu. Bahwa Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang besar bagi kita semua. Oleh sebab itu, jadikanlah hari ini menjadi sebuah batu loncatan untuk masa depan yang penuh pengharapan. Sebab itu lakukanlah apa yang menjadi bagian hidup kita, apa yang menjadi tanggung jawab bagi kita semua, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi bagi kita semua. Karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik bagi kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari kita buka firman Tuhan di dalam Tawarik pasal yang ke-20. Kitab Tawarik pasal 20 ayat yang ke-1 hingga selanjutnya. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Ayat pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meniu. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni Engedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan perkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saat itu Raja Yosafat, yaitu Raja Yehuda, mengalami ketakutan yang amat sangat, di mana kerajaannya saat itu akan diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon dan sepasukan orang Meniu. Pasukan yang laskar yang sungguh besar, yang membuat saat itu Yosafat menjadi ketakutan. Apa yang dilakukan Yosafat? Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dan dia menyuruhkan kepada seluruh rakyat Yehuda dan Yerusalem untuk berpuasa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di sini dikatakan, "Kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami semua." Oleh sebab itu, dalam tantangan masa sekarang yang begitu berat,
biarlah kita tetap serukan nama Tuhan. Serukan iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya nama Tuhan terus ditinggikan di dalam segenap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah, besok menghadap mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Jadi kata Tuhan kepada Raja Yosafat, jangan takut, bahwa Tuhan beserta di dalam kehidupan mereka semua, dan Tuhan akan berperang. Ya, Tuhan akan berperang menggantikan mereka. Yang penting tetap maju. Ya, tetap maju, dan Tuhan yang akan berperang menggantikan mereka semua, sebab Tuhan menyertai umatnya Israel saat itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah dalam hal ini kehendak Tuhanlah yang terjadi yang terbaik dalam masa sekarang ini. Biar kita tetap minta perlindungan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan selalu melimpah bagi kita semua umat Tuhan di Wiragas itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hal-hal yang sering menjadikan kita takut, yaitu yang ketiga, yaitu harapan masa depan. Ya, harapan masa depan. Ketika kita terkurung pada rasa takut, dan akhirnya kita akan kehilangan harapan. Ya, orang yang kehilangan harapan bahaya. Bisa dia tawar hati, dia tidak mau melakukan apa-apa. Dia tidak mau melakukan apa menjadi tanggung jawabnya sebagai anak Tuhan. Ketakutan yang begitu besar membuat seseorang bisa melupakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah bahayanya ketika ketakutan menguasai kehidupan kita. Apa yang terjadi? Kita bisa melupakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Di dalam Ayub pasal 3 ayat 25 dikatakan, Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi janganlah kita takut dalam menghadapi masa depan ini. Bapak Ibu yang sedang Tuhan, biarlah kita menjadi manusia yang bijaksana. Manusia yang bijaksana adalah manusia belajar dari pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu yang berharga itu menjadi kaca spion bagi kita semua. Dan juga orang yang bijaksana itu adalah belajar dari kehidupan masa sekarang. Masa sekarang itu adalah sebagai sebuah batu loncatan untuk kita bisa meraih masa depan yang indah penuh pengharapan. Isilah masa sekarang dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, supaya masa depan kita penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Sebab itu kita yakin percaya bahwa masa depan kita adalah masa depan yang indah penuh pengharapan. Jadi biarlah masa depan kita ini kita serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jangan takut karena Allah mengasihi kita semua. Burung pipit di udara Tuhan pelihara. Terlebih kita semua anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Jangan khawatir apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, karena Tuhan menjamin kita semua kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tinggal di dalam kasih-Nya Bapak Ibu yang sedang Tuhan. Karena dengan tinggal di dalam kasih Tuhan, maka ketakutan itu akan sirna dalam hidup ini. Ketakutan akan menyingkir dalam hidup kita semua ketika kasih Tuhan memenuhi kita semua. Karena apa? Karena kasih Tuhanlah yang menyempurnakan hidup kita semua untuk lebih lagi berkenan di mata Tuhan. Kasih-Nya sebagai pengikat bagi kita semua untuk kita tidak takut di dalam menjalani kehidupan ini. Bersama Tuhan lakukanlah perkara-perkara yang indah, karena kita yakin percaya kasih Tuhanlah kasih yang merawat, kasih yang merawat, kasih yang menegur. Ya, kasih Tuhan itu bukan hanya kasih yang merawat saja, tetapi kasih yang mau menegur kita untuk demi kebaikan kita semua. Mungkin ada hal yang kita lakukan salah, Tuhan menegur melalui setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami.
Tuhan menegur melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan menegur melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan menegur melalui apapun caranya itu. Biarlah kita sadar bahwa kita hidup hanya karena anugerah Tuhan saja. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jangan takut karena Allah tetap mengasihi kita semua. Tuhan sudah atur semua rezeki kita, ya. Tuhan sudah atur semua apa yang menjadi berkat kita. Tuhan sudah atur pendidikan kita. Tuhan sudah atur dalam rumah tangga kita. Tuhan sudah atur mengenai kesehatan kita. Apapun yang akan kita kerjakan, Tuhan semuanya sudah atur. Yang penting lakukanlah apa yang menjadi bagian kita sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Allah tidak pernah meninggalkan kita karena Dia tetap selalu beserta bagi kita semua. Jadi jangan takut karena Allah sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita semua, karena Dia juga beserta bagi kita semua. Dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ulangan 31 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, janganlah takut karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup sendirian, karena Yesus selalu ada bagi kita semua. Dia tetap beserta bagi kita semua. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita yang selalu ada di depan. Ya, jangan jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala agung yang ada di belakang kita, tetapi jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita, selalu ada di depan hidup kita. Dia yang menuntun, yang memberikan arah petunjuk bagi kita untuk apa yang akan kita lakukan, akan kita kerjakan di dalam hidup ini. Dia adalah gembala agung kita, Yesus Kristus, yang patut kita junjung untuk selama-lamanya. Jadikan Tuhan Yesus yang selalu ada di samping kiri kanan kita. Dia adalah sebagai sahabat sejati kita. Apa yang menjadi keluhan hati kita, biar kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita yakin percaya bahwa curahan hati kita serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang berkasih, ketika menghadapi masalah yang begitu berat, biar isi hati kita curahkan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, tapi curahkan kepada Tuhan saja. Itu yang Tuhan kehendaki, supaya kita melakukan karya Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Yeremia, dalam Yesaya pasal 41 dikatakan, janganlah takut. Ayat yang 10, tangan Tuhan yang kuat yang akan memegang engkau, dan Tuhan sendirilah yang akan memberikan kemenangan bagi kita semua. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi jangan takut, Tuhan yang menolong kita semua. Tangan Tuhan itu kuat untuk menolong kita semua. Sebab itu kita serahkan seluruh pergumulan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita takut terhadap apapun juga, tapi libatkanlah Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, karena Tuhan tetap beserta bagi kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biar kita tetap percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kepada janji-janjinya. Karena apa? Karena janji Tuhan adalah janji yang benar-benar murni. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Dan janji Tuhan tidak pernah berdusta bagi kita semua.
Dalam menghadapi rasa takut, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada janjinya. Di dalam Mazmur pasal 18 ayat 3 dikatakan, dengan berpercayakan Allah kita aman dalam perlindungannya. Sebab itu biarlah kita terus percaya, bergantung sepenuhnya hanya kepada kekuatan Tuhan saja, andalkan Tuhan bagi hidup kita. Dan yang terakhir, jagalah hati dan pikiranmu di dalam Tuhan. Hati mewakili keberadaan dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu terkasih, jagalah hati kita, jagalah perasaan kita, pikiran kita bagi Tuhan saja. Dalam hal ini, hendaklah kita selaras hati kita dengan hatinya Tuhan. Dalam hal ini juga kita harus selaras pikiran kita itu dengan pikirannya Tuhan. Dalam hal ini juga perasaan kita harus selaras dengan perasaannya Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu kita harus yakin percaya bahwa ketakutan itu tidak bermanfaat dalam hidup kita. Ya, karena apa? Karena ketakutan itu sebagai penghancur masa depan dan penghambat dan membangun iman kita di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini memberkati kita semua. Jangan kita takut, bahwa penyertaan Tuhan adalah bukti nyata bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami tidak takut di dalam menghadapi situasi pada saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami lebih lagi menaruh harapan kami kepada Engkau Yesus. Ajar kami ya Tuhan untuk kami lebih lagi mengandalkan Engkau dalam segenap hidup kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, kami boleh tetap melakukan menjadi bagian hidup kami ya Tuhan, untuk kami tetap berkarya bagi Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu ya Tuhan yang menyempurnakan hidup kami saat ini Tuhan. Kami umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ya Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami menerima perjamuan kudus. Layakkan hamba, layakkan pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, layakkan ya Tuhan Yesus umat-Mu di GBI Rangkas Bitung untuk menerima perjamuan kudus ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus ya Tuhan mengingatkan kami terhadap kematian-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih setia-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita angkat pujian kita. El Shaddai, Allah Maha Besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Saat ini Tuhan, di depan kami ada perjamuan kudus ya Bapa. Kau melayakkan kami, Kau menguduskan kami sebelum kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Perbaharui hati kami, perbaharui pikiran kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atas perjamuan kudus ini. Biar berkat Tuhan turun atas roti ini,
yang sungguh-sungguh melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kami, yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas anggur ini yang sungguh-sungguh melambangkan darah-Mu yang tercurah bagi kami sekalian ya Tuhan, yang menguduskan kami, menyucikan kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu bagi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah Tuhan, haleluya. Kuasa darah-Mu akan tebus dosaku. Haleluya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh mengakui kematian-Mu Yesus di atas kayu salib ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kematian-Mu, untuk penebusan-Mu bagi kami semua umat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami sungguh-sungguh ya Tuhan menghargai, menghormati akan kematian-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Roti yang melambangkan tubuh Kristus, biarlah kami umat-Mu masuk di dalam persekutuan dengan tubuh-Mu ya Tuhan. Karena tubuh-Mu ya Tuhan yang menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kami sekalian, untuk kami boleh masuk dalam persekutuan yang indah dengan darah-Mu ya Tuhan. Dengan darah-Mu ya Tuhan, mengalirkan aliran kehidupan bagi kami semua ya Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan menyucikan hidup kami, melayakkan kami, untuk kami tetap menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Setiap kali kamu akan makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biar kita datang kepada Tuhan dalam perjamuan kudus ini, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, kita tanggalkan sepenuhnya itu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mari kita akan angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus bagi kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita angkat anggur yang melambangkan darah Kristus bagi kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimanteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuhmu dan darahmu yang tercurah bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Saat ini kami masuk dalam persekutuan yang indah ya Tuhan dengan tubuhmu ya Tuhan. Kami masuk dalam persekutuan yang indah dengan darahmu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasih yang ada di rumah, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Agungkan Dia. Dia ada sebagai gembala agung kita. Dia sebagai Tuhan juru selamat penolong hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Kau limpahkan bagi kami sekalian ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus ditinggikan, dipermuliakan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah melayakkan kami ya Tuhan, untuk kembali menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami telah disembuhkan umat-Mu di Geberankas Bitung ya Tuhan. Kami telah dipulihkan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu bagi kami sekalian ya Bapa. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan yang sempurna mengikat kami semua ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan kami bersyukur untuk cinta kasih setia Tuhan dalam hidup kami ya Bapa, sehingga kami tidak ragu lagi akan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak takut dalam menghadapi segala situasi keadaan saat ini Tuhan, karena penyertaan-Mu sungguh indah bagi kami sekalian ya Bapa. Karena penyertaan-Mu ya Tuhan sebuah bukti nyata bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ya Tuhan, dan kami tetap hidup dalam penyertaan-Mu saja ya Tuhan, untuk kami tidak takut dalam menghadapi segala sesuatu ya Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah membagikan berkat firman Tuhan untuk kita semua. Dan saya ingin percaya bagi Bapak Ibu dan keluarga semua yang ada di rumah, semuanya kita diberkati pada saat ini. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mempersembahkan persembahan, atau baik itu persembahan sukarela, persembahan perpuluhan, persembahan pembelian tanah gereja, silahkan Bapak Ibu untuk transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Dan juga Bapak Gembala menghimbau agar kita semua masih tetap
jemaat Tuhan untuk tetap mengadakan mezbah dan persekutuan di rumah kita masing-masing. Kita tetap bersekutu pada Tuhan bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Ya, mungkin ada pengumuman tambahan dan mengenai ibadah dan hal-hal yang lain nanti akan diumumkan melalui WA di grup. Saudara, ya, kita tetap melakukan semuanya segala sesuatu yang di rumah. Kita melakukan semua pekerjaan di rumah, kita beribadah di rumah. Kita jangan melakukan hal di luar rumah kalau segala pun itu tidak perlu. Dan kita tetap menjaga kesehatan, kita hidup dengan sehat. Puji nama Tuhan, kita tetap dalam Tuhan, kita diberkati bersama. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami silakan untuk Bapak Gembala untuk doa penutup dan doa berkat. Haleluya Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah. Biar kita akan bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa bersekutu kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk pimpinan Tuhan, untuk berkat Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, kami yakin percaya bahwa ketakutan yang ada dalam diri kami telah sirna ya Tuhan. Karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu sudah sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang mengusir rasa takut dalam diri kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami semua ya Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian ya Bapa. Dan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Kami bersyukur kami tidak takut lagi dalam menghadapi segala sesuatunya ya Tuhan. Karena Tuhan terus beserta bagi kami sekalian. Oleh sebab itu, biarlah kami Tuhan memperkuat iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi bersekutu kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan jaga hidup kami ya Tuhan. Jaga hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus Kristus dari hal-hal yang tidak berkenan ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, bahwa penyertaan-Mu sungguh nyata bagi kami sekalian umat-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami menyerahkan buat bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini Tuhan sedang menghadapi COVID-19 ya Tuhan. Biar Tuhan wabah COVID ini Tuhan boleh sirna dalam bangsa kami ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan tolong untuk bangsa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Wakil Presiden kami dalam menangani masalah ini ya Tuhan Yesus. Memberikan hikmat yang daripada Engkau saja Tuhan. Memberikan kemampuan yang daripada Engkau saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan berkarya selalu dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan kami berdoa untuk para dokter ya Tuhan, untuk para perawat dan tim medis semuanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi garda terdepan ya Tuhan. Biar Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mereka semua Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perjuangan mereka ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk para polisi-polisi ya Tuhan, tentara-tentara ya Tuhan yang menjaga ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah berjuang ya Tuhan dalam menangani masalah COVID-19 ini ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan pakai para keamanan kami di bangsa kami ini ya Tuhan Yesus Kristus untuk boleh menertibkan rakyat Indonesia ini ya Tuhan, supaya terbebas dari wabah COVID-19 ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa buat kota kami tercinta ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami ya Tuhan yang Rangkas Bitung ya Bapa. Dan kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami umat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus turunlah berkat Tuhan untuk kota kami Rangkas Bitung ya Tuhan. Biar Tuhan berikan keamanan bagi kota kami Rangkas Bitung Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan buat Ibu Bupati kami ya Tuhan, Ibu Ajaniti ya Tuhan yang memimpin kota Kabupaten Lebak ya Tuhan. Tuhan memberkati selalu kehidupannya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, dari persembahan sukarela kami, persembahan persepuluhan ya Tuhan, dan persembahan untuk pembelian tanah gereja yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Nah, oleh sebab itu ya Tuhan Yesus Kristus, berkati usaha umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan dalam perdagangan mereka semua ya Tuhan. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Biar berkat Tuhan turun atas usaha mereka semua ya Tuhan. Berkat Tuhan turun atas keluarga mereka ya Tuhan. Berkat Tuhan turun atas pelayanan mereka semua Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan mengangkat hati kami, membuka hati kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan sebab itu Bapa, Ibu yang Tuhan kasih, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus melimpah atas hati dan pikiranmu, dan tuntunan kuasa Roh Kudus memimpin kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin.